Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi mengenai tugas operasi riset bisnis, khususnya mengenai maksimasi. Jadi, perkenalan sebelumnya, nama saya Juvani Sabrina, nomor induk mahasiswa 211313038, kelas 5C, transfer 2021. Oke, pada kali ini kami mendapatkan tugas untuk membuat sebuah kasus yang akan kami selesaikan sendiri, di mana kasusnya yaitu sebuah perusahaan PT Vanisa memproduksi kain sutra dan kain wol dari dua bahan, yaitu benang sutra dan benang wol. Pada slide berikut, saya akan memberikan gambaran mengenai tabel berisi informasi mengenai kebutuhan bahan baku, ketersediaan, dan keuntungan yang diharapkan. Menurut survei pasar, yang dimana survei pasar yang dimaksud ini yaitu kebutuhan bahan baku sehari-hari, yang dimana memiliki batasan untuk menentukan jumlah bahan dari bahan baku kain sutra maupun kain wol. Berdasarkan survei pasar, yaitu menunjukkan bahwa kebutuhan per hari bahan baku kain sutra itu tidak boleh melebihi kain wol lebih dari 1 kg. Dan juga kebutuhan hariannya maksimal untuk kain sutra itu adalah 2 kg, jadi tidak boleh lebih dari itu. Perusahaan Vanisa ingin menentukan jumlah optimal terbaik produk antara kain sutra dan kain wol dengan memaksimalkan total keuntungan. Jadi di sini selanjutnya akan saya menampilkan tabel tadi, di mana terdapat produk kebutuhan bahan baku dari setiap benang dan laba yang diharapkan. Oke, di sini ada kain wol yang kami ibaratkan sebagai X1 dan kain sutra yang akan menjadi variabel X2. Kain wol yaitu dengan X1 di mana membutuhkan jumlah benang sutra sebanyak 5 kg dan benang wol 2 kg dalam produksi satu hari. Dari kegiatan produksi tersebut, perusahaan mengharapkan laba sebesar 40. Dan sedangkan kain sutra sebagai X2 menggunakan bahan baku benang sutra sebanyak 4 kg dan benang wol sebanyak 1 kg, yang dimana kebutuhan ini diharapkan untuk mencapai laba sebanyak 30. Dari kebutuhan-kebutuhan tadi memiliki maksud tersendiri agar mencapai optimal dalam kegiatan produksi, sehingga nilai-nilai ini dapat kita ketahui hasilnya nanti apakah memberikan nilai optimal, keuntungan yang maksimal atau tidak dari bahan baku benang sutra maupun benang wol. Sedangkan untuk kapasitasnya sendiri yaitu 60 kg untuk benang sutra dan 20 kg untuk benang wol. Nah, nantinya ini untuk laba akan ditentukan dengan Z, ya, dimana Z ini kita ibaratkan sebagai laba, ya, laba nanti akhirnya, agar bisa menghitung total keuntungan seluruhnya tadi menggunakan persamaan, yaitu Z sama dengan 40x1 ditambah 30x2. Selanjutnya kita akan menentukan constraint yang ada setelah kita mendapatkan persamaan-persamaan atau ketentuan-ketentuan tadi. Jadi di sini ada pembatasan bahan baku benang sutra pada X1 dan X2 dengan kapasitas 60 kg, di mana kapasitas 60 kg ini maksud ini adalah batas penggunaan bahan baku per hari. Jadi, kegunaan konsen sendiri kita sebagai perusahaan memberikan batas-batasan tertentu per hari. Kita harus memberikan batasan seberapa banyak benang yang dibutuhkan untuk menghasilkan kain tersebut dalam per hari. Jadi, hal ini diperlukan agar nanti ke depannya tidak terjadi kemubaziran, supaya dalam kegiatan produksi itu angka-angka ini sudah jelas dan menghasilkan keuntungan yang telah kita perhitungkan. Contohnya sebagai berikut, ya, penggunaan bahan baku benang sutra oleh kain wol yaitu sebanyak 5 kg per hari. Dan untuk penggunaan bahan baku benang sutra oleh kain sutra itu sendiri yaitu 4 kg per hari. Jadi dapat kita berikan persamaan menjadi 5x1 plus x2 kurang dari 60. Jadi x1 ini kan tadi sebagai kain wol, lalu x2 ini sebagai kain sutra. Dan untuk 60 kg ini sendiri tadi merupakan batasan atau merupakan kapasitas maksimum untuk produksi dalam satu hari. Lalu ada pembatasan bahan baku benang wol pada X1 dan X2 dengan kapasitas 20 kg. Jadi untuk yang benang wol ini kita dapat
melihat penggunaan bahan baku benang wol oleh kain wol yaitu 2 kg per hari atau disebut 2x1 ya. Lalu penggunaan bahan baku benang wol oleh kain sutra yaitu 1x2 atau 1 kg per harinya, sehingga dapat ditentukan persamaannya menjadi 2x1 ditambah x2 kurang dari 20 kg atau 20. Lalu yang ketiga, terdapat survei pasar. Nah, mengenai survei pasar ini, itu merupakan batas pasar yang dimaksud yaitu kebutuhan per hari bahan baku kain sutra itu tidak boleh melebihi dari kain wol lebih dari 1 kg. Jadi, dapat kita berikan persamaan yaitu x2 minus x1 kurang dari 1 kg. Lalu untuk batasan permintaan kedua, jadi untuk yang kedua ini adalah batas permintaan, yang dimana kebutuhan harian maksimal untuk kain sutra adalah 2 kg. Permintaan dari harian maksimalnya itu tidak boleh melebihi dari 2 kg. Jadi ditemukan persamaan yaitu x2 kurang dari sama dengan 2. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penyelesaian. Jadi di sini terdapat constraint dan titik potong sumbu. Untuk perhitungannya, akan saya jelaskan seperti berikut. 5x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 60. Jadi di sini kita akan menjadikannya dalam bentuk persamaan sama dengan menjadikannya yaitu 5x1 plus 4x2 sama dengan 60. Karena untuk mencari titik sumbu, kita harus menjadikan titik koordinatnya itu 0. Baik, untuk x1-nya kita ibaratkan 0 dulu ya. Lalu ini 4x2 sama dengan 60. Jadi ini 5 dikali 0 ditambah 4x2 sama dengan 60. 4x2 sama dengan 60 sama dengan x2. 60 bagi 4 itu berarti 15. Jadi kita ketemu potong titik sumbunya itu untuk x2 adalah 15. Nah, jadinya ini rumusnya kan x1, x2. Jadi x1-nya 0, x2-nya 15. Selanjutnya untuk 5x1, x2-nya kita jadikan 0. Lalu ini sama dengan 60. 5x1 sama dengan 60, di mana x1 sama dengan 60 dibagi 5 sama dengan 12. Jadi, titik sumbunya yaitu 12,0. Dan selanjutnya sama ya, seperti itu. Setelah kita menentukan hasil-hasil dari titik sumbu tersebut, kita dapat menggambar grafik untuk mendapatkan daerah hasil optimalisasinya ya. Jadi di sini ada garis horizontal dan vertikal, yang dimana yang pertama ini merupakan persamaan 5x1 ditambah 4x2 sama dengan 60, sehingga ini titiknya saya menggunakan kelipatan 10, jadi untuk pertengahan ini 15 dan 12 gitu. Lalu ini lalu untuk garis yang berikutnya itu ada garis 2x1 ditambah x2 sama dengan 20. Lalu garis yang ketiga itu untuk persamaan min x1 ditambah x2 sama dengan 1. Dengan titik koordinat min 1,0 dan 0,1. Dan yang terakhir yaitu ada x2 sama dengan 1, merupakan garis horizontal melewati x2 sama dengan 2, seperti berikut ya. Daerah optimalisasi itu merupakan daerah yang memiliki singgungan dari garis-garis. Jadi ini kan hanya satu daerah yang memiliki garis singgungan. Jadi itu dapat kita beri putusan bahwa itu adalah daerah optimalisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menentukan solusi optimal. Di sini tadi kita sudah mendapatkan persamaan-persamaan yang ada, yaitu 5x1 dan 4x2 sama dengan 60. Lalu ada 2x1 plus x2 sama dengan 20. Di sini untuk persamaan yang kedua, kita jadikan x2 sama dengan 20 kurang 2x1, karena nantinya kita akan substitusikan agar mendapat nilai dari Z yang merupakan laba keuntungan. Disubstitusikan masuk ke persamaan pertama. 5x1 ditambah 4, 20 min 2x1 sama dengan 60. Itu kurungnya kita kalikan dulu, dikeluarkan menjadi 5x1 ditambah 80 minus 8x1 sama dengan 60. Jadilah hasilnya min 3x1 sama dengan min 20. Minusnya dicoret dua-duanya, jadilah x1 dibagi 20 bagi 3 sama dengan 6,66. Lalu kita cari lagi untuk x2-nya. X2-nya adalah 20 dikurangi 2 dikali x1 tadi, yaitu merupakan 6,66.
lalu dijumlahkan, yaitu 20 dikurangi 13,33 hasilnya 6,66. Jadi sama ya, X1 sama dengan X2. Dan untuk menghitung dari jumlah laba keuntungan tujuan perusahaan itu, yaitu kita masukkan ke persamaan Z. Jadi persamaan Z sama dengan 40X1 ditambah 30X2 sama dengan 40 dikali 6,66 ditambah 30 dikali 6,66 sama dengan 266,4 ditambah 199,8 sama dengan 466,2. Jadi ini kan untuk hasilnya kan belum ribuan. Untuk hasil optimalnya kita kalikan 1000, berarti keuntungan yang diharapkan selama sebanyak satu hari itu 466.200, dan itulah hasil laba keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi dengan adanya maksimasi itu sendiri, yaitu dimana dapat menyelesaikan masalah optimalisasi, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan yang tergantung pada jumlah variabel. Jadi variabel tadi yang kita udah masukin ke dalam tabel itu adalah variabel yang akan kita hitung apakah ini udah maksimum atau belum buat perusahaan. Dan hal yang terpenting yang kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan penyebab masalah tersebut. Jadi segitu saja yang saya dapat sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengarnya. Apabila ada hal yang ingin ditambahkan, mohon untuk diberi komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.